Perkenalkan, nama saya Lia Nurnilawati dengan NIM 22811301110 dari program studi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI. Tugas dari dosen pengampu Dr. Ardi Dwi Susandi, MPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lia Nurnilawati dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang materi menyayangi binatang dalam syariah penyembelihan. Agama Islam, penyembelihan hewan pun punya ketentuan dan tata cara sesuai syariah agar hewan yang kita makan nanti menjadi halalan thayyibah. Penyembelihan dalam syariat Islam harus memiliki atau memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya, 1. Ketentuan orang yang menyembelih. 2. Ketentuan dari hewan yang akan disembelih. 3. Ketentuan dari alat yang untuk dipakai si penyembelih untuk menyembelih hewan. Dan keempat, tata cara menyembelihnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ketentuan penyembelihan hewan. Ada beberapa ketentuan dalam penyembelihan hewan secara syariah. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih, yaitu beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, balik dan berakal, serta membaca basmalah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bahas satu persatu tentang ketentuan orang yang menyembelih. Yang pertama, beragama Islam. Berarti orang yang menyembelih itu harus beragama Islam dan tidak boleh dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah, orang musyrik atau menyekutukan Allah, maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam, karena hukumnya tidak akan sah. Dan hewan yang disembelih pun tidak akan halal dimakan ketika disembelih bukan oleh orang yang beragama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Maksudnya, seseorang yang menyembelih atau penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja ketika melakukan penyembelihan hewan. Ketentuan yang ketiga adalah penyembelih harus balik dan berakal. Maksudnya, tidak akan sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras atau gila. Ketentuan selanjutnya adalah penyembelih harus membaca basmalah atau ketika menyembelih harus mengucapkan nama Allah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Selanjutnya, ketentuan hewan yang akan disembelih. Ketentuan hewan yang akan disembelih itu ada 2 ketentuan. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup, dan yang kedua termasuk hewan yang halal. Maksud dari hewan dalam keadaan masih hidup berarti tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas. Apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum mati, maka hewan itu boleh dimakan.
Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, dan yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih." Poin yang ketiga, ketentuan alat penyembelihan. Ketentuan alat penyembelihan diantaranya harus tajam, bukan terbuat dari tulang, kuku, ataupun gigi, dan terbuat dari besi, baja, bambu, dan lain-lain. Poin pertama yaitu tajam. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung secara cepat sehingga hewan tersebut segera mati dan tidak tersiksa. Poin kedua yaitu alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, maupun gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Poin ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, dan lain sebagainya. Yang penting tajam dan tidak terbuat dari makhluk hidup. Masuk ke ketentuan penyembelihan. Ketentuan penyembelihan yaitu dilakukan pada urat leher dan terpotong 3 saluran. Kita jelaskan poin pertama. Dilakukan pada urat leher, maksudnya penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Dan pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutus bagian-bagian berikut yang 3 saluran tadi. Yang pertama, saluran pernapasan yaitu tenggorokan, yang kedua saluran makanan, dan yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana, seperti pisau, parang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Untuk memahami kedua cara tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat dan diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tidak berontak. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan sembelihannya sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu 1. Mengasah alat penyembelihan untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat.
Yang ketiga, membaca basmalah atau menyebut asma Allah. Yang keempat, menyembelih di pangkal leher. Hal-hal yang dimakruhkan dalam proses penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik adalah sebagai berikut. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. 3. Penyembelih berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melompar anak panahmu pada binatang buruan, lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah, selagi tidak berbau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kamu sudah paham dari pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan? Berikut hewan-hewan yang biasa kita sembelih untuk dikonsumsi. Ada ayam, kemudian ada kambing atau domba, kemudian ada sapi. Sapi bisa jenis apa saja. Selanjutnya kerbau, tapi kerbau biasanya digunakan juga untuk diambil tenaganya. Kemudian unta juga sama, bisa diambil dagingnya maupun tenaganya. Kelinci, selain untuk peliharaan bisa dikonsumsi juga. Kuda bisa disembelih dan dikonsumsi, akan tetapi biasanya manusia lebih memanfaatkan diambil tenaganya. Kemudian ada rusa, kijang, dan sebagainya. Selanjutnya ada bebek dan unggas-unggas yang lainnya. Definisi az-zakah atau penyembelihan. Az-zakah makna sebenarnya adalah membuat baik dan wangi. Di antara penggunaannya seperti raihatun zakiyatun, maksudnya bau yang harum. Penyembelihan disebut sebagai az-zakah karena definisi az-zakah atau penyembelihan. Az-zakah makna sebenarnya adalah membuat baik dan wangi. Di antara penggunaannya seperti raihatun zakiyatun, maksudnya bau yang harum. Penyembelihan disebut sebagai az-zakah karena memperbolehkan secara syariat. Wangi harum di sini maksudnya adalah baik. Maksud penyembelihan di sini adalah menyembelih hewan secara dabr atau nahar. Hewan yang boleh dimakan adalah hewan yang sudah disembelih kecuali ikan dan belalang, karena ikan dan belalang tidak usah disembelih. Bagaimana hukum memakan janin hewan atau hewan yang ada dalam perut induknya? Hewan yang baru lahir dan dia sempat hidup, maka wajib untuk disembelih. Namun apabila hewan tersebut masih di dalam kandungan induknya, maka penyembelihannya adalah menyembelih induknya, maka otomatis anak yang dalam janinnya pun sudah tersembelih.
Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang janin. Maka beliau bersabda, makanlah jika kalian menghendaki, sesungguhnya menyembelihnya adalah dengan menyembelih induknya. Hadis riwayat Abu Daud. Beberapa adab dalam menyembelih hewan diantaranya adalah dengan menyebut asma Allah ketika hendak menyembelih, karena barang siapa yang menyembelih tanpa menyebutkan asma Allah, malah menyebutkan nama-nama yang lain, maka tidak halal baginya untuk mengkonsumsi daging tersebut. Adab selanjutnya yaitu menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Kemudian jangan menyembelih hewan yang akan kita sembelih di depan hewan lainnya, dan tidak boleh mengasah pisau yang akan kita pakai di depan hewan yang akan kita sembelih. Kemudian tidak boleh juga kita menyakiti hewan yang akan kita sembelih. Contohnya seperti ketika kita akan membaringkannya di atas lubang darah, kita tidak melakukan itu dengan cara yang benar, maka akan menyakiti hewan tersebut. Hukumnya dengan hewan buruan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 4 juga dijelaskan, Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Namun ada juga hewan yang tidak usah melalui proses penyembelihan jika kita ingin mengkonsumsinya. Contohnya adalah ikan dan beberapa jenis hewan yang ada di laut. Bahkan Allah pun menghalalkan bangkainya. Jadi kalaupun ikannya sudah mati, jika memang belum busuk, itu halal untuk dikonsumsi. Hewan berikutnya yang halal dimakan tanpa disembelih adalah sejenis bekicot atau siput ya. Apakah belalang haram? Belalang termasuk ke dalam makanan ekstrim. Apakah sesungguhnya belalang itu halal? Jawabannya, belalang itu halal. Hal ini karena belalang termasuk dalam kategori binatang yang tidak diharamkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang dari mengkonsumsi semua binatang buas yang bertaring. Muttafaq alaih. Bahkan tentang kehalalan belalang diperkuat dengan dalil telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ya'fur dari Abdullah ibnu Aufah, Rasulullah SAW bersabda, kami berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 atau 6 kali peperangan, dan kami memakan belalang bersama beliau. Muttafaq alaih. Hewan yang tidak boleh dikonsumsi walaupun punya leher untuk disembelih, di antaranya semua hewan yang bertaring dan berkuku tajam itu tidak boleh dikonsumsi atau disembelih. Anjing merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Selain anjing berkuku tajam dan bertaring, anjing juga adalah salah satu hewan yang Allah haramkan. Hewan selanjutnya yang haram adalah babi. Babi tidak memiliki leher dan dia tidak bisa disembelih, maka mutlak
haram untuk dikonsumsi. Mari kita simak video selanjutnya. 3 cara Islami menyembelih hewan. Yang pertama, nahar, menusuk ujung leher unta karena unta itu susah dirobohkan. Kemudian zabah, dengan memutuskan pembuluh di leher, biasanya pada hewan-hewan seperti sapi, kambing, kelinci, ayam, dan sebagainya. Dan yang ketiga, dengan cara akar atau berburu, biasanya berburu dengan panah atau pistol gitu, tembakan ya, dengan mengarah pada tempat yang mana akan mengalirkan darah sehingga hewannya mati karena kehabisan darah dan halal untuk dimakan. Manakah yang lebih manusiawi? Menyembelih hewan dengan pisau tajam ala Islam seperti para nabi-nabi terdahulu, atau menyembelih dengan cara barat dengan cara dipingsankan terlebih dahulu dengan alat listrik kejut baru kemudian disembelih? Negara barat terkadang menuduh ajaran Islam tidak manusiawi. Ternyata faktanya terbalik dari tuduhan mereka. Faktanya penelitian justru menyembelih dengan cara barat melalui pemingsanan justru akan menyiksa hewan. Mengutip dari salah satu majalah terkenal New Scientist melalui penelitian ilmiah yang dilakukan di Universitas Hannover di Jerman, mereka meletakkan alat aktivitas otak dan hasilnya mereka menemukan sinyal rasa sakit yang luar biasa ketika melakukan penyembelihan dengan cara pemingsanan. Dan sebaliknya ala Islam, mereka menemukan tidak ada rasa sakit di sinyal otak hewan yang langsung disembelih dengan pisau tajam. Hewan meronta-ronta karena keterkejutan otot, bukan karena rasa sakit. Maka daging hasil yang dihasilkan sehat karena seluruh darah terpompa keluar. Dari penjelasan tadi membuktikan bahwa ajaran Islam itu benar dan sempurna. Perintah Allah pasti yang terbaik. Dengan menyembelih hewan sebelum kita konsumsi itu tidak akan menyakiti hewan, asalkan dilakukan dengan cara dan adab yang sesuai syariah. Selanjutnya, mari kita simak praktik penyembelihan hewan sesuai syariah. Adab dan ilmu dalam penyembelihan. Perlakukan hewan kurban dengan lembut agar hewan tetap tenang. Tidak menyakiti hewan dan berlaku kasar kepada hewan. Tidak melukai hewan dengan sengaja. Tidak menghardik hewan seperti mendorong atau menggusur. Merobohkan hewan kurban yang akan disembelih secara hati-hati. Tidak mengasah pisau atau alat tajam di hadapan hewan yang akan disembelih. Membaringkan hewan di sisi kiri mengucap takbir. Sebelum menyembelih hewan, hadapkan hewan ke arah kiblat. Sembelih pada 3 bagian saluran, yaitu saluran napas, saluran makan, dan saluran darah. Lakukan penyembelihan maksimal 3 kali iris, dan tidak boleh diangkat saat pengirisan. Wallahu a'lam. 7 hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, buat lubang untuk pembuangan darah hewan. Yang kedua, jatuhkan hewan secara perlahan agar hewan tidak stres. Yang ketiga, pastikan siapkan pisau ataupun golok sembelih yang tajam. Yang keempat, juru sembelih harus menghadap kiblat ketika ingin memotong hewan kurban. Yang kelima, tutup mata hewan agar tidak melihat pisau yang akan digunakan untuk penyembelihan. Yang keenam, pastikan harus terpotong saluran nafas, saluran makan, dan 2 saluran urat darah. Yang ketujuh, teknik memotong boleh dilakukan dari atas ataupun dari bawah dan dilakukan dengan Masya Allah, indahnya Islam, sempurnanya Islam dalam menjaga adab di berbagai kondisi, bahkan ketika menyembelih hewan. Mari perhatikan kembali adab dalam menyembelih. Hewan sapi ini akan disembelih. Lihat cara bagaimana orang-orang tersebut memperlakukan sapi ini. Mereka memperlakukannya dengan baik, dengan adab yang baik. Merobohkan atau menjatuhkan sapi tanpa menyakiti sapi, sehingga sapi tidak stres. Dan pada bagian matanya, sapi ditutupi. Kenapa?
agar dia tidak melihat temannya atau rekannya disembelih juga dan tidak melihat pisau sedang diasah di depan matanya. Itu adalah salah satu adab menyembelih hewan. Selanjutnya, praktik bagaimana membaringkan domba atau kambing yang akan disembelih tanpa menyakiti hewan tersebut. Selanjutnya, praktek menyembelih unta. Unta ini tinggi, besar, dan berat, sehingga susah untuk dikontrol. Untuk menyembelih unta, kakinya diikat agar dia tidak berontak atau didudukkan. Sebelumnya kita harus memastikan urat nadi di lehernya sebelah mana agar tepat ketika menusukkan atau menyembelih bagian lehernya. Perhatikan juga contoh menyembelih hewan dengan mesin. Untuk video ini, kita akan melihat proses penyembelihan hewan sapi yang besar, tapi tidak memerlukan waktu yang lama dikarenakan sudah ada mesin pemotong, tapi disembelihnya tetap sama jagal gitu ya, sama manusia. Hanya si sapinya dimasukkan ke dalam mesin sehingga lebih memudahkan untuk kita menyembelihnya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah Ibu jelaskan. Nanti kita tinggal melihat praktek yang ada di lingkungan kita apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.